Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum masuk ke tutorial ini, ada tombol subscribe dan ada tombol berlangganan. Kalau kamu suka dengan konten Jawara Honorer, bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten Jawara Honorer, dan itu ibadah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirrabbilalamin. Bersolawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana guys kabarnya guys? Oke, pada kesempatan ini guys, kita akan coba membahas dan mempelajari tentang seputar pecahan dan pengembangannya serta variasi soal. Oke guys, pada kesempatan ini kita akan coba bahas satu soal dulu. Yang pertama adalah jika ada soal seperti ini, perhatikan. Ini seputar pecahan gitu ya. Kita bahas seputar pecahan. Seputar pecahan. Pecahan. Oke. Kita bahas seputar pecahan. Kalau misalkan ada contoh soal seperti ini. 4/5 titik 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 7/10. Manakah tanda pertidaksamaan yang tepat untuk mengisi soal di atas? Nah, cara mengerjakannya sebenarnya banyak cara untuk mengerjakannya. Tapi untuk lebih memahami logikanya, di sini saya akan coba jelaskan yang masuk logika dulu deh. Kalau ditanya tanda pertidaksamaan kan pasti jawabannya adalah lebih besar, kurang dari, sama dengan. Ini kan. Nah, dari 4/5 kemudian 7/10, mana yang cepat tandanya ini? Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini maka cara yang biasa sebenarnya banyak caranya nih. Tapi untuk lebih memahami logikanya, saya akan coba ajarkan yang pertama. Untuk mengisi tanda ini maka kalian kalikan silang. 4 kali 10 berapa? 40. Kita tulis di sini. Kemudian 7 kali 5 berapa? 35. Nah, kita perhatikan 40 sama 35 besar mana? Besar 40. Ya udah, selesai. Maka jawabannya adalah besar 40. Paham ya? Jelas kan? Jadi tinggal kali silang aja. Maka dapat jawabannya. Kemudian kita ke variasi soal selanjutnya. Apalagi nanti, oh iya, jika ada soal seperti ini, berapakah 25%? 25% dari 120 berapa? Nah, jawabannya sama. Caranya seperti ini. Perhatikan. Caranya adalah ini kan ditanya 20% nih. Dari 120 25%-nya berapa nih? Atau 25% dari 120 adalah berapa? Ya berarti ingat bahwa yang namanya persen itu berarti per 100. Ya udah 25/100 kali 120. Nah, perhatikan ya, sekali 120. Ini kan ada 0 nih, kita coret berarti tinggal nolnya 1. Nah, 12 kali 25 kan 300. 300 per 10. Nah, ini 0 nih. Kita coret lagi. 30 bagi 1, 30. Ya udah jawabannya 30 berarti. Bener gak sih? Ya bener lah. Kemudian ada soal lagi. Apa ya soalnya ya? Oh iya. Bentar, kita cari. Kalau misalkan ada soal seperti ini nih. Mana ya? Nah, 25%. 25% itu dijadikan bentuk pecahannya jadi berapa? Ya 25/100. Ini kan sudah dibahas di awal. Jelas. Ini 100 ya, bukan 6. 100. Jelas ya.
Nah, kemudian oh iya, variasi soalnya. Nah, ada lagi nih yang penting nih. Kita akan coba kembangkan yang namanya pecahan, dari pecahan menjadi desimal ya, dari pecahan menjadi, kok macet pulpennya, desimal. Nah, kalau misalkan ini kok macet pulpennya, pecahan. Nah, ini kok jadi macet sih pulpennya. Ya, jelas lah. Ini akan coba menggambarkan atau mencoba variasi soal dari pecahan ke desimal. Kalau sebelumnya kita pelajari bahwa contoh 0,5 berapa sih bentuk pecahannya ya 5/10. Kita tinggal lihat berapa angka di belakang komanya. Kemudian kalau kita balik 25/10 100. Berapa bentuk pecahan bentuk desimalnya? Nah, perhatikan. Ini kan ada dua angka nih. Nolnya nih. Ada dua maksudnya. Maaf, nolnya kan ada dua nih. Berarti kita majukan nolnya 1, 2. Berarti jawabannya 0,25. Selesai. Paham nggak? Yang ini nih, paham nggak? Kalau nggak kita ulang sekali lagi ya. Kalau misalkan ada contoh soal seperti ini nih. Kita geser dulu. Nah, coba. 35/100. Nah, berapa bentuk desimalnya? Lihat, nolnya ada 2. Berarti kita 35/100 itu sama dengan 35 dibagi 100. Untuk cara cepat membaginya, lihat nolnya itu kan ada 2 nih di bawah nih. Berarti kita majukan ke depan 1, 2, berarti 0,35. 0,35. Nah, ini jawabannya segini. Jelas ya? Kemudian bagaimana sih caranya kalau misalkan gini nih. Ada contoh soal seperti ini. 1/4. Berapakah bentuk desimalnya? Kalau misalkan kita balik seperti ini keadaannya nih. 0,4 itu bentuk desimalnya berapa? Sudah jelas kan kalau misalkan 0,4 itu berarti bentuk pecahannya ya 4/10. Nah, kalau misalkan 1,4 bentuk desimalnya berapa? Nah, di sini saya akan coba mengajarkan untuk lebih memahami logikanya, akan coba mengajarkan bagaimana caranya. Pertama, yang di awal saya sudah menyebutkan bahwa yang namanya per itu sama dengan bagi, berarti otomatis 1/4 itu sama dengan 1 dibagi 4. Nah, untuk mengetahui berapa bentuk desimal dari 1/4, nah caranya perhatikan agar logikanya nyambung gitu ya. Jadi kalian buat kurung seperti ini. Kemudian yang atas, yang 1 ini kamu masukkan ke sini. Yang 4 ini kamu simpan di luar. Oke guys. Nah, kemudian cara mengerjakannya. Nah, setelah seperti ini berarti kalian sudah satu tahap benar gitu. Tinggal menyelesaikannya. Nah, perhatikan. 1/4 di dalam 1, di dalam kurung 1, di luar kurung 4. Nah, logikanya seperti ini. Kita buat perjanjian dulu deh. Kalau di dalamnya kecil, macet lagi. Kalau di dalam kecil kasih koma, kasih 0. Nah, lihat. Jadi ini rule ya atau aturan ya untuk menyelesaikan soal seperti ini. Kalau di dalam kecil kasih 0. Nah, berarti kan ini dalamnya kecil nih. 1. Luarnya besar 4. Berarti kita apa katanya? Kata peraturannya. Kalau di dalam kecil kasih 0. Berarti kita kasih 0 di sini. Set. Nah, udah. Kemudian peraturan kedua. Setelah 0
setelah 0 kasih koma. Berarti kasih thread. Sorry, ini kayak angka 1 padahal ini koma ya. Biar jelas. Kasih koma. Nah, kasih koma. Kasih koma. Nah, perhatikan. Kenapa 0? Logikanya gini. Adakah perkalian yang hasilnya di bawah 1? 4 kali berapa yang hasilnya di bawah 1? Kan nggak ada nih, kecuali 4 kali 0. Karena bilangan berapapun ketika kita kalikan 0 pasti hasilnya 0. Maka otomatis kalau ditanya berapakah 4 kali berapa yang hasilnya di bawah 1, ya 0. Karena 0 kali 4 adalah 0. Ya udah kita tulis 0 di sini, kemudian kita tarik, kemudian kita kurang. Nah, kemudian langkah selanjutnya 1 dikurangi 0, ya 1. Paham ya? Kemudian ini tetap nih 1 4. Kalau di dalam kecil, nah lihat ini rule lagi nih. Ini 1, ini 4. Kalau di dalam kecil hasil 0, ya udah kita kasih lagi set. Nah, jadi angka berapa nih? Jadi angka 10. Nah, kalau sudah jadi angka 10, tinggal kita bagi. 10 dibagi 4, atau 4 kali berapa yang hasilnya sama dengan 10 atau kurang dari atau mendekati dari 10. 4 kali 2. 2 kali 4 8. Nah, set, tarik kurangi lagi. 10 kurang 8 berapa? 2. Nah, set 2. Nah, lihat. Di dalam kurungnya kecil. Ini 2 nih. Di luar kurungnya besar. Kasih apa katanya? Kasih 0. Ya udah, kasih 0 lagi. 20 bagi 4 berapa? 5. Ya sudah, berarti jawabannya 0,25. Nah, seperti ini. Ya, jelas ya. Jadi pahami dulu porogapit, terutama yang ini nih. Kita punya rule yang harus kalian, sebenarnya rule ini sengaja saya buat sendiri, versi saya sendiri, agar kalian lebih bisa memahami, merubah dari pecahan menuju desimal dan lebih paham lah logikanya gitu. Kenapa ini 0? Karena kita memerlukan 4 kali berapa yang hasilnya di bawah 1. Jadi kita kalikan 0 kali 4 berarti 0. Artinya bilangan berapapun ketika kalikan 0 maka hasilnya 0. Kalian punya duit 1 juta nih. Terus dikalikan 0, ya tetap aja 0 hasilnya. Ingat, bilangan berapapun jika dikalikan 0 hasilnya 0. Oke. Lagi ya. Contoh soalnya mungkin, bentar saya ingat-ingat dulu. Apa ya? Kayaknya udah deh. Mungkin itu saja video kali ini, singkat, padat, dan jelas. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian untuk mempelajari masalah pecahan, karena sebentar lagi kita akan ulangan harian. Akhir kata, Pak Guru Keren yang ganteng, yang cetar, membahana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tetap dukung channel Pak Guru Keren dengan cara like, share, komen, dan subscribe, karena subscribe itu ibadah. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Tapi sebelum masuk ke tutorial ini, ada tombol subscribe dan ada tombol berlangganan. Kalau kamu suka dengan konten Jawara Honorer, bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten Jawara Honorer, dan itu ibadah.